Oke, jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya berbicara lagi sedikit mengenai vitamin D. Sumber polemik kita sebenarnya salah satu adalah kriteria laboratorium. Ya, karena kriteria laboratorium yang dipakai di Indonesia itu adalah menurut Endocrine Society. Ya, kriteria ini sebenarnya di Amerika sudah sangat dikritik, ya, sangat dikritik. Kriteria ini dibuat di tahun 1960-an. Kita lihat kenapa dikritik, ya. Jadi nanti bisa diperjelas, ya. Tapi pada dasarnya dibagi begini. Kalau kadar darah di bawah 20 nanogram per mililiter itu dikatakan defisien. Kurang, ya. 20 sampai 29 nanogram per mililiter insufficient, tidak cukup. 30 sampai 100 sufficient, cukup. Di atas 100 potential toxicity. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa kadar yang normal? Saya mau kadar saya normal. Berapa itu? Tidak bisa menjawab ini. Karena tidak ada kata normal di sini, ya kan? Yang ada juga cukup 30 sampai 100 cukup. Di atas 100 potential toxicity. Kemungkinan keracunan, sesuatu yang mungkin loh. Jadi kata-katanya ini bermain kata-kata yang tidak pasti begitu, ya. Padahal kalau kita bilang 30 sampai 100 cukup, saya nggak mau cukup. Kalau misalnya contoh ujian, mana mau kita cukup? Kita mau yang terbaik, yaitu normalnya paling tinggi begitu, ya. Makanya datanglah kriteria lain sebenarnya. Kriteria lain itu yang lebih banyak dianut oleh para expert yang lebih mengerti, dan demikian juga oleh Vitamin D Society Indonesia. Kriteria itu adalah kriteria dari Vitamin D Council UK dan USA. Jadi ini kriteria yang guideline yang menurut saya lebih up to date, ya. Ini menurut Vitamin D Council USA dan kita juga endorse oleh Vitamin D Society Indonesia. Jadi dikatakan kalau yang defisien kurang itu 0 sampai 40 nanogram. Sufficient itu 40 sampai 80. Tetapi ini yang dicari orang, normal atau high normal. Normal tinggi, yaitu 80 sampai 100 nanogram per mililiter. Sekalian saya menyinggung bahwa yang dianggap toksik itu di atas 150. Sekali lagi, ya, padahal sebenarnya secara teori kita tahu hasil penelitian itu yang toksik itu adalah 300. Tapi secara arbitrary ditetapkan 150 supaya ada margin of safety yang lebih lebar, ya. Bahkan ada kriteria lain dari Judson Somerville, ini seorang dokter di Texas, USA, ya. Dia mengatakan malah clinical optimal blood level itu 100 sampai 140. 100 sampai 140. Jadi memang seperti dalam hidup itu kan selalu ada pilihan. Silahkan teman-teman sekalian mau pilih berapa. Tetapi kalau kita kembali ke laboratorium yang berlaku di Indonesia, yaitu 30 sampai 100 adalah cukup, ya. Padahal kalau kita interpolasi dengan kriteria dari Vitamin D Council USA yang mengatakan bahwa high normal atau optimal kata lainnya adalah 80 sampai 100. Jadi sebenarnya tidak terlalu menyimpang. Jadi yang cukup menurut Vitamin D Council yang cukup menurut Endocrine Society atau laboratorium di Indonesia adalah 30 sampai 100. Padahal jangan dekat-dekat 30, lebih baik di dekat puncaknya yaitu 80 sampai 100. Jadi tidak terlalu menyimpang. 80 sampai 100 inilah yang dikatakan high normal atau optimal. Karena sebenarnya kenapa dipakai kriteria 30? Itu awalnya 30 itu adalah cukup untuk melawan penyakit rickets. Ingat penyakit rickets pada anak-anak di tahun 1800-an akhir itu tulangnya menjadi lunak karena vitamin D-nya rendah. Jadi di dalam bidang ortopedi memang untuk melawan rickets dan untuk kesembuhan patah tulang diperlukan darah vitamin D3 itu kira-kira 30 sampai 40. 30 sampai 40. Nah, tetapi untuk kepentingan lain, untuk meningkatkan imunitas terhadap bakteri, terhadap virus seperti untuk COVID sekarang, untuk melawan berbagai jenis kanker, untuk melawan berbagai jenis penyakit kardiovaskuler jantung, itu tidak cukup cuma 30-40, tetapi dianjurkan 80 sampai 100. Itu sebabnya kita kembali juga kepada polemik lain. Polemik lain menyebutkan bahwa apakah semua orang perlu minum suplemen vitamin D3?
kenyataannya demikian, bahwa studi sudah menunjukkan bahwa sumber vitamin D itu kan ada 3. Matahari, diet atau makanan, dan suplemen vitamin D3. Matahari itu tidak segampang itu untuk mendapatkan vitamin D kita melalui matahari, karena ada 11 faktor. Yang mau saya sebut adalah faktor umur. Di atas umur 40, apalagi di atas umur 60 seperti saya, kemampuan kulit kita membentuk vitamin D dari sinar matahari sangat menurun, tinggal 1/4 daripada orang muda. Ya, selain itu juga ada hambatan adalah jam jemur, karena kalau mau optimal itu jam 10 sampai jam 2, bahkan menurut Michael Holick dari Boston yang sudah melakukan penelitian di Jakarta tahun 2012, itu jam 11, jam 1. Sebenarnya patokannya kalau untuk jemur itu adalah pada saat Anda berjemur di bawah matahari, Anda lihat yang baik adalah tidak ada bayangan Anda. Yang masih bisa menghasilkan vitamin D, masih ada ultraviolet B-nya, itu adalah apabila bayangan Anda itu ada tapi lebih pendek dari tinggi badan Anda. Itu makanya Michael Holick bilang di Jakarta jam yang terbaik adalah jam 11 sampai jam 1. Dan kemudian juga ingat ada faktor warna kulit. Jadi menurut Fitzpatrick manusia dibagi 6 warna kulit. Bule tipe 1. Kalau yang kulit hitam itu tipe 6. Rata-rata kita ini tipe 4, tipe 5. Jadi ingat, makin berjemur, kita makin hitam, makin susah vitamin D terbentuk. Makin susah matahari menembus epidermis kita. Jadi bukan soal lebih hitam atau lebih putih, tetapi karena adanya lapisan melanin di kulit kita, itu menghambat masuknya matahari, sehingga menghambat juga pembentukan vitamin D. Jadi sekali lagi, saya bukan dokter yang anti sinar matahari ya. Mungkin banyak dokter kulit yang anti. Saya bukan dokter kulit. Saya tidak anti sinar matahari. Matahari akan banyak gunanya asal kita tahu menggunakan dengan cara yang tepat, karena ada 11 faktor tadi. Ya, moga-moga penjelasan ini membuat kesalahpahaman, kesimpangsiuran ini menjadi lebih jelas. Terus harapan saya tentunya kalau Bapak Ibu teman-teman saya putuskan saya hanya dari sinar matahari, boleh saja, coba saja. Anjurannya tetap patokannya adalah periksa darah. Misalnya Anda jemur terus, kemudian periksa darah. Asal ingat, hambatannya adalah apabila terjadi kemerahan atau mulai terjadi sunburn, produksi vitamin D di kulit Anda oleh sinar matahari berhenti. Itu, jadi kita tidak bisa memaksakan untuk produksi banyak. Karena begitu mulai kebakar, selesai, vitamin D tidak ada. Tapi kembali lagi, pilihan hidup itu kan masing-masing. Silahkan yang mau berjemur, silahkan. Yang mau makan, silahkan. Walaupun penelitian sudah mengatakan bahwa dari makanan hanya bisa menyumbang 15-20% kebutuhan total vitamin D. Ya, dan saya tambahkan lagi, Dr. Renu Mahtani, ini ahli vitamin D dari India, mengatakan bahwa orang yang tidak pernah mendapat suplementasi vitamin D3, kadar darahnya tidak akan lebih dari 40. Jadi kalau cuma jemur saja, dari makanan saja, paling kadar darah Anda akan mencapai 40. Nah, terserah sekarang kembali lagi ke kriteria apa yang Anda pakai. Kalau Anda merasa 30 sudah cukup, ya silahkan. Kalau saya akan pilih yang terbaik, yaitu kadar yang disebut normal high, yaitu harus 80 sampai 100, di mana itu tidak mungkin dicapai hanya dengan berjemur. Semoga ini menjelaskanlah kesalahpahaman, kebingungan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.